Konnichiwa minasan, apa kabar semuanya? Sugoi desu! Nah, semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat dan luar biasa ya. Buat kamu yang masih sementara kuliah S1 dan nanti bingung nih mau ngapain setelah selesai kuliah, atau buat kamu yang sudah sementara bekerja tapi kayaknya rasanya kurang nyaman atau kurang sreg dengan pekerjaan kamu saat ini, mungkin ini saat yang tepat untuk mempertimbangkan buat melanjutkan studi S2 atau S3 ke luar negeri. Dan di video saya kali ini saya bakal membahas nih seputar S2 atau studi S3 tanpa S2. So, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasannya. Tapi subscribe dulu yuk channelku. Arigatou gozaimasu buat teman-teman yang sudah mengklik video saya kali ini. Buat yang belum kenal nih, perkenalkan nama saya Didit. Saya seorang dokter umum dan saat ini saya sementara melanjutkan studi S3 di Niigata University Jepang dengan beasiswa pemerintah Jepang atau beasiswa Max. By the way, kalian bisa juga nonton video-video atau sharing-sharing saya yang lainnya karena di sini saya banyak membahas tentang tips beasiswa buat lanjut S2 atau S3 ke luar negeri ataupun terkait kedokteran. Ada juga cerita motivasi dan daily life-ku saat ini selama berada di Jepang. Oke, sekarang kita mulai ke pembahasannya. Normalnya jenjang pendidikan itu kan dimulai dari S1 atau sarjana, kemudian baru bisa lanjut ke S2 atau ke gelar master, kemudian baru bisa lanjut ke jenjang S3 yaitu doktoral atau kalau di luar negeri biasa disebut sebagai jenjang PhD. Tapi ternyata ada kok orang-orang yang bisa melanjutkan studi S3 tanpa S2 terlebih dahulu. Oke. Mungkin kalian bertanya-tanya, emang bisa seperti itu? Kok bisa? Nah, buat menjawab pertanyaan itu, saya mau bahas dulu nih perbedaan tentang studi S2 dan S3 ya. Jadi, perbedaan studi S2 dan S3 itu kurang lebih berada di konsepnya itu sendiri. Misalnya nih buat studi S2. S2 memang dirancang untuk memperdalam materi dulu atau ilmu pengetahuan. Sebenarnya ada kok fase penelitiannya juga. Cuman memang biasanya ini dipersiapkan untuk orang-orang yang ingin melanjutkan ke jenjang S3 atau orang-orang yang memang langsung ingin terjun ke dunia pekerjaan atau karir setelah menyelesaikan S2-nya. Sementara kalau di jenjang S3 itu biasanya pure terhadap penelitian aja nih yang dikerjakan. Jadi penelitian dan publikasi, presentasi dan sebagainya. Jadi biasanya pun kuliah sudah nggak banyak, bahkan kalau di saya sendiri sudah nggak ada namanya kayak SKS. Kuliah pun bisa dihitung jari sebenarnya jumlahnya berapa dibandingkan kalau yang teman-teman yang S2. Selain itu, perbedaan yang paling mencolok antara S2 dan S3 ada di masa studinya. Kalau di S2 itu kita bisa menyelesaikan antara 1 tahun sampai 3 tahun, sementara kalau S3 biasanya sih yang paling cepat itu 3 tahun dan paling lambat bisa 7 tahun atau even bisa lebih sebenarnya. Jadi tergantung dari syarat masing-masing universitas. Selain itu, perbedaan lainnya ada di syarat kelulusan. Misalnya kalau di S2 itu teman-teman harus menyelesaikan satuan kredit tertentu mirip kayak S1. Jadi ada SKS terus ada IPK-nya juga dan menyelesaikan tesis. Sementara kalau S3 mostly itu berdasarkan publikasi jurnal dan telah menyelesaikan disertasi. Tapi yang paling poin utamanya itu di publikasi jurnalnya. Jadi syarat ini nggak bisa disamakan ke semua universitas, bisa aja berbeda. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang di awal tadi. Emang bisa kita melanjutkan S3 tanpa S2? Jawabannya bisa. Supaya kamu bisa melanjutkan jenjang S3 tanpa S2 juga, paling minimal memang yang diharapkan kita itu sudah menyelesaikan jenjang S1 atau memegang sertifikat sarjana terlebih dahulu. Dan biasanya nih buat kamu yang bidang pembelajarannya terkait STTM, yaitu Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika, itu paling minimal dimintanya kuliah S1-nya selama 3 tahun, atau buat yang non-STTM misalnya Seni dan Humaniora, itu paling enggak minimal kuliah S1-nya 4 tahun. Tapi itu aja nggak cukup. Biasanya kita juga diminta memiliki indeks prestasi yang sangat luar biasa atau sangat tinggi. Misalnya di kasus saya kemarin, buat apply S3 dengan beasiswa Max ke Jepang, itu kita diminta minimal IPK-nya setara dengan 3,2. Dan biasanya penentuan indeks prestasi setiap negara itu konversi dari A, B, C, D, E-nya itu berbeda. Jadi nanti biasanya teman-teman bakal diminta untuk convert IPK-nya dari berdasarkan standar Indonesia dengan standar negara tujuan masing-masing. Dan sebenarnya masih ada jalur lain nih supaya teman-teman bisa apply S3 tanpa S2. Tapi saya nggak bakal bahas di sini. Saya bakal bahas di video yang selanjutnya. So ditunggu ya videonya. Kapan sebaiknya memilih jenjang S2 atau mending langsung S3? Nah, menurutku pertimbangkan beberapa faktor dulu. Kalau saya sendiri nih merumuskan ada 3 pertimbangan yang teman-teman bisa pikirkan terlebih dahulu untuk memutuskan secara matang ingin lanjut S2 dulu atau mending lanjut langsung S3 tanpa S2. Yaitu pertimbangkan faktor keilmuan dan jenjang karir, yang kedua waktu, dan yang ketiga
passion. Saranku nih dari awal, tentukan memang kamu tuh tipikal ingin melanjutkan graduate school atau sekolah pasca sarjana karena tipikal career oriented atau research oriented. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, S2 itu memang dipersiapkan buat orang-orang yang ingin melanjutkan ke jenjang S3 karena di situ nanti masih banyak pendalaman materinya, ikut kuliah, walaupun sebenarnya ada penelitiannya juga tapi nggak sepadat yang S3. Kemudian kalau kamu tipikal yang oke, nanti setelah saya sekolah saya mau langsung bekerja sebenarnya, nggak mau lama-lama lagi dengan dunia riset. Nah, mungkin S2 adalah salah satu pilihan yang tepat buat kamu pertimbangkan. Kalau misalnya kamu tipikal orang yang research oriented atau misalnya sudah jelas banget nih apa keilmuan yang kamu ingin dalamin, sebaiknya mungkin S3 adalah pilihan yang tepat. Sebagai informasi aja ya, S3 itu sangat berkaitan dengan proyek penelitian dan funding. Jadi bisa aja nih penelitian yang sementara berlanjut saat ini mungkin nggak akan diulangin lagi di masa yang akan datang. Sehingga kalau misalnya kalian saat search informasi, terus ada penelitian yang lagi sementara berlanjut di suatu universitas dan kalian klop banget nih dengan keilmuan itu, mungkin S3 adalah salah satu hal yang bisa langsung kalian pertimbangkan. Yang kedua adalah masa studi. Seperti yang sudah saya jelaskan sedikit overview-nya tadi, masalah perbedaan waktu untuk menyelesaikan S2 dan S3. Misalnya S2 itu harus 1-3 tahun, kemudian S3 itu paling cepat 3 tahun, bahkan bisa lebih tergantung dari syarat kelulusan masing-masing universitas. Nah, kalau saya sendiri nih mempertimbangkan kemarin, kenapa saya langsung memilih S3 aja? Karena saya nggak mau pusing nanti ketika saya menyelesaikan misalnya S2, saya harus apply lagi untuk beasiswa, harus apply lagi buat universitas, dan itu kan bakal makan waktu juga. Even mungkin selesainya bisa dalam 1 tahun, tapi butuh waktu lagi nih buat mempersiapkan proses melanjutkan S3. Oleh karena itu, saya mempertimbangkan kalau gitu mending saya lanjut aja langsung ke jenjang S3. Jadi nanti saya nggak perlu bingung buat misalnya harus apply lagi nih dari S2 ke S3 atau buat cari beasiswa lagi, karena itu merupakan proses yang nggak mudah banget buat dilakukan. Jadi sebenarnya kalau mau dihitung-hitung sih kasarnya, mungkin S3 paling cepat selesainya 3 tahun. Nah, mungkin S2 juga bisa selesai dalam 1 tahun. Mungkin ada orang-orang yang bisa cepat mempersiapkan berkasnya dari S2 sampai S3, tapi nggak ada jaminan kan. Oleh karena itu, kemarin saya mempertimbangkan buat lanjut aja langsung ke S3 karena alasan ini. Yang ketiga, masalah passion. Kalau misalnya nih dari awal, oh saya ini udah cocok dan klop banget nih dengan bidang ini, kemudian peminatan spesifik topiknya itu terhadap hal ini, jadi itu kemungkinan udah nggak akan berubah lagi, dan saya sudah membayangkan di masa depan saya menjadi orang yang seperti itu misalnya. Nah, itu salah satu tanda bahwa kalian udah memiliki passion yang kuat nih, dan mungkin salah satu yang paling tepat adalah untuk melanjutkan S3. Tapi kalau misalnya passionnya itu masih agak samar-samar, atau misalnya kayak masih ada beberapa opsi nih, even dalam satu bidang kan banyak topik penelitian yang bisa didalamin lagi. Kalau misalnya kalian masih ragu, kalian bisa dalamin itu lewat S2 terlebih dahulu buat mencari passion kalian, apa sih yang kalian kira-kira paling cocok untuk dalamin di S3 nanti. Oke, sampai sini aja dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen kalau kalian ada masukan atau konten apa lagi yang ingin dibuat selanjutnya, dan subscribe channelku. Domo, arigatou gozaimasu. Sampai ketemu lagi. Salam luar biasa. Sugoi desu. Ini sendiri. Vlog biasanya di masa studinya itu sendiri. Misalnya kalau di S2 biasanya kita... Terlalu biasanya